Wah, alhamdulillah. Entuk tas apik iki. Tasnya si anyar. Wah, alhamdulillah. Terbalik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sudah datang. Gimana, Pak? Apa ini, Pak? Kok tumben berat banget? Apa, Pak, isinya? Lah, ini, Bu. Tadi Bapak ingin untuk dapat tas gitu, Bu. Bagus ini, Pak. Bagus tasnya, Bu. Tumben dapat tas yang bagus. Besok ke pasar jual sih, wes. Jangan dijual, toh, Pak. Buat Ibu aja, toh. Bagus ini, Pak. Nah, cocok nggak, Pak? HP Ibu. Nah, tambah ayu gitu ya. Nggak usah dijual, buat Ibu aja. Ya, iya. nggak usah. Nggak usah jual. Simpen aja. Buat Ibu aja. Bagus ini masih. Yowis. Yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Kades. Ada apa, Pak? Pak Wawan ada? Ada, Pak. Ada apa, Pak? Mana minta tolong dipanggilin Pak Wawan, Bu? Bentar, Pak, ya. Pak. Ada Pak Kades, Pak. Pak Kades. Iya, ya, Bu. Pak Kades. Ada apa nih, Pak? Siang-siang ngambil ke sini. Monggo benar, Pak? Nggak usah. Di sini aja, Pak. Ini penting, Pak. Eko, anakmu. Saya ini barusan ditelepon sama Pak Polisi. Masa katanya sekarang Eko lagi di penjara, Pak? Lagi ditahan dia, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara jualan narkoba. Kok bisa ini? Narkoba? Iya, Pak. Saya ini juga bingung, Pak. Tadi ini Pak Polisi nelpon saya. Katanya Eko habis pulang sekolah, dia itu lagi nganterin paket, Pak. Nganterin paket tapi disuruh sama orang yang nggak dikenal. Lah itu, Pak, pas lagi nganterin paket itu dia langsung ditangkap sama Pak Polisi. Ini gimana ceritanya? Kok bisa jualan narkoba? Habis pulang sekolah pula. Astagfirullahaladzim. Kok kami, Pak, walaupun miskin, kami itu mengajari anak selalu berbuat baik, Pak. Saya nggak yakin anak saya nggak salah, Pak. Yaudah, gini aja. Sekarang saya antar kamu ke kantor lembaga bantuan hukum. Ayo, sekarang. Stop, Pak. Tunggu dulu, Pak. Kamu tuh orang miskin, Pak. Kami nggak punya uang. Mau bayar buat apa, Pak? Kami sanggup, Pak. Alah, udah. Lembaga bantuan hukum ini gratis. Udah, pokoknya ikut saya sekarang juga. Pokoknya kita ke sana sekarang. Ayo. Ya, lanjut, Pak. Ayo, Pak. Jadi ini Pak Wawan, kantor lembaga bantuan hukumnya. Kita cari yang namanya Pak Oscar ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Oscar. Salam. Wah, selamat siang Pak Selamat Kades. siang, Pak Oscar. Ada apa ini? Wah, langsung masuk dulu aja ya Pak ya. Siap. Monggo. Jadi ada apa ini Pak Kades? Jadi begini Pak Oscar. Ini Pak Wawan dan istrinya salah satu warga saya. Tadi siang itu saya ditelepon sama Pak Polisi. Masa katanya anaknya Pak Wawan sekarang lagi ditahan di kantor polisi, Pak? Gara-gara jualan narkoba habis pulang sekolah. Nah, maksud kami datang ke sini ini, kami mohonlah Pak bantuannya. Kalau memang anaknya itu bersalah, ya udahlah, biarin aja dia di penjara. Tapi kalau tidak bersalah, ya kami mohonlah Pak bantuan seadil-adilnya. Mbak,
Eko itu anak yang baik-baik, Pak. Aku yakin nggak salah Pak anak Eko, Pak. Pak Wawan yang sabar dulu, yang tenang. Kami pasti membantu Pak, mendampingi anak Bapak di kantor polisi. Bisa ya Pak ya? Tapi kami nggak punya apa-apa ini Pak. Nggak bisa beli apa-apa, gimana Pak? Mohon maaf sebelumnya Pak pengacara. Pak Wawan dan keluarganya ini memang kebetulan salah satu warga miskin di desa kami. Nah, dulu itu saya pernah ikut penyuluhan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Katanya itu pemerintah punya program bantuan hukum gratis. Itu bener nggak sih Pak, Bu? Bener Pak Kades. Jadi negara itu memang menyelenggarakan program bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi program ini memang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu namun sedang menghadapi masalah hukum seperti Pak Wawan ini. Jadi Pak Wawan kan tidak bisa, tidak mampu membayar pengacara. Nah, di sini negara hadir untuk membantu Pak Wawan dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Kami dari LBH Keadilan Pengayoman, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Insya Allah Pak, kami akan mendampingi, membantu Pak Wawan dari awal hingga akhir dengan gratis. Maaf Pak, itu betul gratis? Tidak ada biaya sama sekali alias gratis. Gitu Pak, nggak ada biaya administrasi gitu tuh Pak. Aduh, Pak Wawan, kan udah dijelasin sama Pak Oscar, kok ya masih ragu aja. Semuanya itu sudah dibiayai oleh negara. Itu bener kan Pak, Bu? Betul Pak Kades, jadi semuanya itu udah ditanggung sama negara. Bahkan kalau kami mengadakan pendampingan di lapangan itu ya Pak, nah itu kami itu dalam pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu menemukan pelayanan kami ini kurang memuaskan atau kami memintai biaya, nah itu panjenengan bisa melaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi intinya itu udah ditanggung oleh negara. jadi Pak Wawan, ini nanti langsung saya daftarkan saja ya ke program bantuan hukum. Tetapi ada syaratnya Pak Wawan. Tapi syaratnya itu sederhana kok Pak. Hanya 2 saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, identitas Pak. Jadi nanti bisa dengan KTP atau KK. Dan yang kedua, surat keterangan tidak mampu yang menandakan bahwa Pak Wawan itu memang masyarakat tidak mampu. Nanti biar dibuatkan oleh Pak Kades. Gitu. Bu, KTP kakak saya hilang nih gimana Mbak? Apa bisa dapat bantuan hukum? Kalau itu nggak masalah Pak. Jadi nanti kalau Bapak nggak punya KK atau KTP bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Nanti dari Pak Kades yang membuatkan. Sekalian nanti membuatkan surat keterangan tidak mampu. Bisa ya Pak Kades ya? Aman, Bu Clara. Kami ini dari pemerintah desa memang sudah sejak lama mengetahui kondisinya Pak Wawan dan keluarga itu bagaimana. Dan memang untuk kondisi saat ini, Pak Wawan dan keluarga itu membutuhkan bantuan hukum gratis dari pemerintah Pak, Bu. Baiklah Pak Kades, Pak Wawan, nanti ini supaya mempersingkat waktu, mari nanti kita persiapkan dokumennya, lalu nanti Pak Wawan menceritakan terlebih dahulu ya Pak ya, nanti bagaimana sih sebenarnya kehidupan sehari-hari dari anaknya, lalu setelah itu kita langsung saja ke kantor polisi untuk menemui anak jenengan. Tetapi ingat Pak, yang jenengan sampaikan itu harus yang sebenar-benarnya, begitu, supaya kami dapat mengupayakan yang semaksimal mungkin untuk membela anak Bapak nanti. Begitu, jadi kita langsung saja Pak ya. Mari kita siapkan dokumen terlebih dahulu. Bantuan hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Masyarakat yang mendapat bantuan hukum mempunyai hak mendapatkan pendampingan hukum gratis, mendapatkan layanan bantuan hukum dari awal hingga perkara selesai, mendapatkan informasi tentang proses hukum yang dihadapi dan perkembangan perkara, serta berhak dijaga kerahasiaannya, didengar dan dimintakan persetujuannya atas langkah hukum yang akan diambil. Masyarakat yang mendapat bantuan hukum wajib untuk bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara, serta wajib memberikan keterangan dan salinan dokumen dengan jujur terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. LBH yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk memberikan layanan dengan
berpakaian sopan, ramah, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, memberikan informasi layanan bantuan hukum, tidak menelantarkan penerima bantuan hukum di tengah proses, menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.